Sebenarnya, aku ingin juga mengabdi pada Gusti Putri. Loh, kamu itu jangan macem-macem. Nanti kalau tak potong lehermu, tak jadikan opor mau. Loh, biar aku sudah di sana, aku akan tetap sering kemari, Gembil. Hmm, 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 hmm. Si Gembil itu benar-benar goblok. Dia mau capek-capek kerja. Padahal di bawah pohon ini ada harta karun yang mahal harganya. Itu kekurangannya manusia. Dia tidak melihat yang tersembunyi karena matanya sering untuk melihat yang jorok-jorok. Kamu ingin kaya, Gembil? Siapa orang goblok yang nggak mau kaya? Kalau kamu ingin kaya, aku mau menunjukkan harta karun yang terpendam di halaman rumahmu. Tapi kamu harus menyerahkan aku pada Tuan Putri. Malam hari yang sunyi dan diterangi cahaya bulan purnama, sang Tuan Putri berbincang hangat dengan ayahandanya, sang Raja. Dalam percakapan itu, sang putri yang bernama lengkap Dewi Ayu Sekarwangi menyampaikan keinginan hatinya yang begitu kuat, yakni ingin memiliki seekor burung belibis putih berjambul yang konon mampu berbicara layaknya manusia. Dengan suara lembut namun penuh harap, ia memohon agar ayahandanya mengumumkan ke seluruh penjuru negeri bahwa siapapun rakyat yang dapat menyerahkan burung tersebut akan mendapat hadiah yang pantas dari kerajaan. Sang raja, yang sangat menyayangi putrinya itu, pun mengabulkan permintaan tersebut. Keesokan harinya, pengawal kerajaan pun segera menyampaikan pengumuman itu kepada seluruh rakyat, siapapun yang berhasil membawa burung belibis putih berjambul ke istana akan diberi hadiah yang besar. Kabar itu pun sampai ke telinga seorang petani tua, ayah dari seorang pemuda sederhana bernama Gembil. Ketika sang ayah lewat dan mendengar pengumuman tersebut, ia pun segera pulang dan menyampaikan hal itu kepada anaknya. Kebetulan, pada hari itu Gembil tengah mencangkul ladang di dekat rumahnya. Saat cangkulnya menghantam tanah, tanpa diduga ia menemukan sebuah peti tua yang terkubur di dalamnya. Dengan rasa penasaran, ia membukanya dan terkejut bukan kepalang karena di dalamnya terdapat tumpukan emas dan permata yang berkilauan. Gembil yang kaget luar biasa pun langsung jatuh pingsan. Tak lama kemudian, kedua orang tuanya datang dan mendapati harta karun itu berserakan di hadapan mata mereka. Mereka pun ikut pingsan karena tak kuasa menahan rasa terkejut dan takjub. Bel! Ayolah, Bel! Ayo, Bel! Cepat kita ke istana. Si Blibis itu dibawa. Kita akan dapat hadiah. Ayo cepet, Om Bel. Nanti dulu toh, Po. Hah? Aku baru nemu ini. Aduh, ayo toh cepet. Si Blibis itu dibawa, dipegangi. Ki, ada apa sih? Aduh, kamu nggak tahu. Nanti kita ke istana dapat hadiah. Hadiah? Iya. Kita jadi orang kaya, Ki. Loh, anakmu malah tidur. Iya, anak sampean bareng gitu. Aduh, Apa, Bel. Bel? Waduh, ini kok Kayak begini sih. dicari orang tua kok malah. Loh. Malah kelenger, Nyi. Gimana sih? Peti itu ada apanya? Apa ada ularnya apa, Nyi? Jangan-jangan ada hantunya. Ki, hati-hati. Saya mau tahu apa isinya itu. Hati-hati. Hati-hati. Capekku. Sama hantu saja kok takut. Oh. Ah. Kalau sampai Keesokan harinya, sang ayah dari Gembil segera pergi ke kerajaan untuk memberitahu bahwa mereka memiliki burung belibis putih yang dicari oleh sang putri. Namun ternyata, tidak menyerahkan burung tersebut ke istana berarti hukuman berat, keluarga mereka terancam digantung. Terjadilah perdebatan antara Gembil dan ayahnya. Setelah melalui perbincangan panjang dan penuh emosi, akhirnya Gembil pun mengerti dan dengan berat hati setuju untuk menyerahkan burung kesayangannya itu. Yang mengejutkan, burung belibis itu sendiri berbicara dan menyetujui keputusan itu. Maka berangkatlah mereka ke istana, dan sang burung pun diperlihatkan di hadapan keluarga kerajaan dan seluruh pasukan istana. Gembil tak kuasa menahan tangis ketika harus berpisah dengan sahabatnya, si putih. Namun sang raja, yang bijaksana, menawarkan imbalan dan bertanya kepada Gembil apa yang diinginkannya sebagai balasan.
Dengan penuh ketulusan, Gembil meminta agar setiap bulan ia diizinkan mengunjungi si putih, karena baginya, burung itu sudah seperti sahabat sejati. Sang raja pun menyetujui permintaan itu, dan sang putri mengambil si putih dengan kasih sayang yang tulus. Silakan Ki. Ayo, Bil. Gusti Prabu sesembahan hamba, hamba mau menyerahkan Blibis putih yang pandai bicara, yang punya anak hamba. Aduh, matur. Hamba ikhlas menyerahkan sahabat hamba ini, Gusti. Tapi hamba mohon... Apa permintaanmu, Cah Bagus? Memang ada hadiah untuk itu. Hamba tidak mengharapkan hadiah, Gusti. Cuma hamba mohon, setidak-tidaknya sebulan sekali, hamba boleh bertemu dengan si putih. Hamba sedih berpisah dengan dia. Cengeng. Jangan nangis. Kamu kalau nangis jelek, Bil. Bolehkan dia bertemu dengan si Jambul sebulan sekali? Kau boleh ketemu si Jambul sebulan sekali? Kamu bilang kamu sahabat Angling Dharma. Kenapa kamu sampai kemari? Hamba mencari beliau. Kasihan. Beliau berkelana karena kematian permaisurinya. Oh, kenapa dia tidak beristri lagi? Tentunya banyak wanita cantik di negeri Malwapati. Mungkin beliau sedang mencari seorang putri yang benar-benar cocok dengan hati nuraninya. Sayang Gusti Prabu belum melihat Tuan Putri. Kalau sudah, wow. Kenapa kalau sudah melihat? Beliau pasti naksir. Tuan Putri jangan marah ya. Terus terang Tuan Putri sangat cantik. Kau benar-benar menyenangkan aku, Putih. Sementara Terkadang. itu, di Padepokan Galuh, suasana tak kalah mengharukan. Sang istri dari Empu Mahasyura, yakni Dewi Sintawati, menangis pilu di hadapan seorang pembantu laki-laki. Ia mencurahkan isi hatinya karena merasa sang suami telah lama tidak lagi memberikan perhatian, semenjak seorang wanita bernama Nila Saroya tinggal di padepokan tersebut. Tangisnya yang memilukan diusap lembut oleh sang pembantu yang berusaha menenangkannya. Tanpa mereka sadari, percakapan itu telah diam-diam disaksikan oleh Darpasyura, adik dari Empu Mahasyura. Tatapan Darpasyura mengisyaratkan niat yang mencurigakan terhadap Dewi Sintawati. Sementara itu, Empu Mahasyura sendiri justru tengah bermesraan dengan Nila Saroya, wanita yang kini tengah mengandung anaknya. Kehamilan itulah yang membuat sang empu semakin terpikat, apalagi ia berharap bahwa anak yang akan lahir adalah seorang putra. Kata orang-orang tua, sangat tidak bijak melawan suami yang sedang kasmaran. Lebih baik tunggu sampai pikiran guru menjadi jernih kembali.
Sebaiknya Nini tidak usah ikut latihan. Saya takut kandungan Nini akan keguguran. Terus terang, dari Ninilah saya mengharapkan anak laki-laki yang begitu saya dambakan. Kakang tega, orang yang membantai seluruh saudara seperguruan saya masih malang melintang. Saya akan balaskan sakit hatimu. Bukankah sekarang ini penderitaanmu adalah penderitaan saya juga? Setiap dekat dengan kakang, saya selalu takut kemesraan ini akan berlalu. Bagaimanapun, saya hanyalah seorang madu. Nila, saya tidak pernah membedakan antara istri pertama atau madu. Apakah selama ini saya pernah memperlakukan Nini sebagai madu? Atau Nini menginginkan sebagai istri pertama? Saya hanya menginginkan masa depan yang lebih jelas. Karena hanya kakanglah orang yang saya cintai dan saya dambakan. Kata-kata seperti itulah yang tidak pernah saya dengar dari mulut Sintawati. Mulai sekarang Nini akan mendapatkan apa yang Nini inginkan. Suliwa ternyata telah mampu melakukan ilmu dahsyat dia. Benar-benar anak ajaib. Luar biasa. Kakang Suliwa sudah bisa melakukan bagian dari ilmu Dasendria dengan baik. Hamba sangat bingung, Gusti Prabu. Kedua lelaki ini mengaku sebagai suami hamba. Hamba mohon petunjuk Paduka. Siapa sebenarnya yang asli? Dia palsu. Sejak kapan suamimu tiba-tiba jadi dua begini? Ayolah, Kang. Aku benar-benar ingin madu dengan sarangnya. Tapi ini sudah sore, Suri. Tidak baik sore-sore begini keluyuran ke hutan. Yang biasa keluyuran sandekala begini, itu para demit, jin, perimar kayangan. Di kerajaan Bojanegara, Kakak. terjadi suatu kejadian yang ganjil dan membingungkan, menghebohkan seluruh istana. Seorang wanita datang menghadap raja karena kebingungan luar biasa. Ia merasa suaminya telah menjadi dua orang yang persis sama. Ternyata semua bermula dari permintaan sang istri yang ingin mencicipi madu asli. Maka sang suami pun pergi untuk mencarinya. Tanpa disadari, perjalanannya telah diawasi oleh sesosok makhluk jahat, yakni Genruo, yang dengan liciknya menyamar menjadi sang suami. Ia pulang lebih cepat, membawa madu, dan langsung naik ke ranjang bersama sang istri. Ketika sang suami asli akhirnya pulang, sang istri pun terperangah melihat ada dua orang yang benar-benar serupa. Keesokan harinya, kejadian aneh ini dilaporkan kepada Raja Bojanegara.
Siapa itu? Kang Wajan? Loh, kok balik lagi? Ada yang ketinggalan? Kok sudah pulang, Kang? Dapat madunya? Ini sarang tawon kan hal yang sepele. Enak. Apa-apaan sih, Kang? Masih sore kok. Ya, itu upahnya toh Nyai. Sampean kok bau pandan sih, Kang? Sarang tawonnya di pohon pandan. Suri, untung Pak Guru masih punya. Suri, Suri, buka pintunya. Suri, kamu di mana toh? Kamu kenapa, Suri? Siapa kamu? Kamu siapa? Aku Wajan, suami Suri. Bohong. Kamu yang bohong. Wajan. Hamba yakin hanyalah kebenaran yang akan kami terima. Di hadapan sang raja, Dewi Ayu Sekarwangi pun hadir, duduk anggun di samping sang ayahanda dan ibunda, serta ditemani si putih yang setia. Si putih lalu membisikkan sesuatu kepada sang putri, sebuah cara untuk mengungkap siapa di antara dua pria itu yang benar-benar suaminya. Burung belibis itu menyarankan agar disediakan sebuah kendi, dan siapapun yang bisa masuk ke dalamnya pastilah makhluk halus, karena manusia biasa tentu tak bisa. Maka dibawalah kendi itu ke hadapan mereka. Ketika percobaan dilakukan, terbukti bahwa salah satu dari mereka dapat masuk ke dalam kendi, ia adalah Sang Gendruwo. Dengan kemarahan yang meluap, Gendruwo itu mengamuk hebat, namun sebelum ia sempat melukai siapapun, Sang Prabu Angling Dharma yang berwujud burung belibis turun tangan. Pertarungan pun terjadi, dan berkat kesaktiannya, Angling Dharma berhasil menaklukkan makhluk jahat tersebut. Siapa di antara kalian yang bisa masuk ke dalam kendi ini? Dialah suami yang asli.
Ayo, mulai kamu. Silakan masuk ke dalam kendi. Hamba tidak sanggup, Gusti. Tapi sungguh, hamba suami Suri. Hamba menikahinya 6 bulan yang lalu, Gusti. Hamba sanggup, Gusti. Dia pasti yang palsu, Romo Prabu. Dia Gendruwo yang menyamar sebagai suami ibu itu. Kamu cerdas sekali, anakku. Hebat. Bukan saya, Romo Prabu, tapi si Putih yang membisiki saya. Oh. Genderuwo busuk ini harus dihukum dan tangkap dia. Tenang saja, Gusti Dewi. Hamba akan membantu. Suri, bangun Suri. Suri. Suri.
Genderuwo itu sudah tewas, Gusti Dewi. Genderuwo yang menyaruh itu sudah mati. Ini merupakan pelajaran bagi kaum perempuan untuk mengenali suaminya sendiri dengan teliti. Terima kasih, Gusti Putri. Bagaimana mungkin Biyung bisa betah di sini? Sementara bopomu dengan istri mudanya itu selalu bermesraan di hadapan Biyung. Boleh, saya bicara sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan Biyung? Terus terang, berita tentang hubungan Biyung dengan Gramya. Apa yang Di kamu sisi dengar? lain, di Padepokan Sugaluh, Dewi Sintawati ditanyai oleh anaknya sendiri tentang tuduhan perselingkuhan dengan sang pembantu. Dengan hati remuk, ia membantah tuduhan itu karena memang tidak pernah melakukannya. Ia menangis terseduh-seduh, merasa terhina oleh tuduhan yang sangat menyakitkan itu. Tak lama kemudian, pasukan Adiyaksa datang membawa perintah penangkapan terhadap Galuh Parwati, karena desas-desus bahwa ia telah tidur dengan pria lain. Galuh pun diseret ke pengadilan, tepat di saat ayahnya sendiri tengah bersenang-senang dengan Nila Saroya. Ironisnya, sang ayah lebih mempercayai gosip daripada mendengarkan penjelasan anaknya sendiri, dan ia pun menyetujui bahwa Galuh layak dihukum. Dengan hati hancur, Galuh tak kuasa berbuat apapun, karena orang yang paling ia harapkan untuk membelanya justru menuduh tanpa mencari kebenaran dari sisi lain. Benci pada Biyung karena dia menginginkan Kakang Mahasyura mengawini saudara dari istri dari Pasyura sendiri. Waktu Biyung melahirkan kamu, dia yang repot karena Biyung melahirkan seorang anak perempuan. Semenjak itu, ayahmu selalu mengatakan kalau dia ingin punya anak lelaki. Apa salah saya? Kalau bayi yang saya kandung adalah wanita, saya bukan dewata yang menentukan kelahiran. Saya hanya mengandung benih ayahmu. Apa salah saya?
atas nama raja. Nyai kami tangkap. Apa salah saya? Nyai telah dituduh melakukan perselingkuhan. Bohong. Saya tidak pernah melakukan perbuatan hina itu. Nyai bisa menjawab semuanya di hadapan Adiyaksa. Jalan. Ayo. Jangan ikut campur ini. Kamu bisa dituduh melawan raja. Dan hukumannya, kamu akan dibuang ke Pulau Dia Momongan. biung saya. Tuan harus memberitahu Bapak lebih dahulu sebelum membawa biung. Sudah, Galuh. Ayahmu sudah tahu. Biungmu pantas menerima hukuman karena dia telah menyiramkan kotoran ke Padepokan Sugaluh. Bohong! Paman telah memfitnah biung. Biung, jangan pergi, Yung. Biar Galuh. Biar pamanmu dan perempuan itu puas. Dari dulu kamu memang belum puas memfitnah aku, Darpa. Bawa dia. Jalan. Ayo. Jalan. Jalan. Bawa lelaki durjana itu kemari. Biadab kamu, Darpa. Kamu telah menyiksa orang yang tidak berdosa. Nyai Dewi, keadilan Gusti Betara akan menentukan apakah Nyai bersalah atau tidak. Sebab tuduhan Adiyaksa diperkuat saksi-saksi yang bisa dipercaya. Bawa. Jalan. Jalan. Biung. Biung. Mana Bapak? Mana Bapak? Bapak! 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 Bapak, Ada apa, Lu? Biung mau dibawa ke Sedayu, Bapak. Dia dituduh telah berselingkuh. Bapak harus menolongnya. Apa pantas Bopo menyelamatkan istri yang telah berkhianat, menyeleweng? Mestinya Bopo yang menghukum biungmu dan genaknya. Dan menurut undang-undang, Bopo jugalah yang harus menikamkan keris ke jantung Gramia dan juga biungmu. Kenapa tidak Bapak lakukan? Galuh, kamu belum bisa untuk mengerti persoalan orang tua. Memang barangkali ini bukan kesalahan biungmu semata. Apa yang dilakukan oleh biungmu mungkin juga adalah kesalahan Bopo yang selama ini tidak pernah mengunjungi biliknya. Tapi tidak berarti dia boleh mengkhianati hak Bopo sebagai seorang suami. Apa Bapak sudah menyelidiki dan menyaksikan sendiri perselingkuhan Biung? Saya sudah menanyakan langsung Bapak. Biung tidak melakukan apa-apa. Ini semua fitnah dari Paman Darmasyura. Apakah selama ini kamu pernah melihat Bopo sewenang-wenang, loh? Bukan cuma pamanmu yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri hubungan biungmu dengan Gramia. Itu kenapa Bopo menyerahkan keadilan kepada Betara di Sedayu, supaya biungmu bisa melakukan pembelaan.